Selamat datang di sesi keempat tentang tengah malam. Hari ini topiknya adalah Paskah menubuatkan salib Yesus. Kita sudah melihat di dalam sesi-sesi sebelumnya, tengah malam mendekat. Kita melihat juga teror yang terjadi di tengah malam dengan kematian anak-anak sulung. Kita juga melihat pelarian ajaib di tengah malam, di mana bangsa Israel merdeka dari Mesir. Dan hari ini, Paskah menubuatkan salib Yesus. Di dalam Keluaran 12 ayat 46 dan 47, kita baca, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Paskah adalah satu kewajiban. Karena ini adalah titik tolak satu perjalanan dan hidup yang baru bagi bangsa Israel. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Sama seperti Yesus, tidak ada dosa sedikit pun. Anak domba Allah, semua nubuatan digenapi dengan persis. Seperti Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis melihat Yesus sedang berjalan di pinggir sungai Yordan. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Paskah. Nah, tengah malam itu terjadi juga pada waktu Yesus ditangkap. Setelah perjamuan malam, dari perjamuan Paskah, setelah pengajaran Yesus sejam lebih dengan murid-muridnya, setelah jalan 3 kilometer dari Bukit Sion ke Bukit Zaitun, setelah berdoa sejam dengan murid-muridnya, setelah Yudas mengkhianati Yesus, dan setelah koordinasi imam besar dan pasukan Roma, Yesus ditangkap dalam kegelapan. Itu bisa dibaca dalam Matius 26, 47 sampai 56 dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 12. Dan Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus 5, 7 sampai 8. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Tengah malam memang penghukuman atas kuasa kegelapan. Tapi ada jalan keselamatan bagi orang percaya.